Pernah kebayang nggak gimana caranya sekolah modern itu ngelola lautan informasi yang, wah, gede banget setiap harinya? Mulai dari data siswa, jadwal guru, semuanya, ini tantangan serius loh. Nah, sekarang kita bakal bedah gimana teknologi jadi pahlawan di balik semua ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa ini penting, terus kita definisikan apa itu SIM pendidikan, lihat manfaatnya, cara kerjanya, contoh-contohnya di dunia nyata, dan terakhir ada satu pemikiran penutup. Siap ya? Yuk, mulai! Nah, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih kita butuh sistem beginian? Kenapa spreadsheet biasa aja udah nggak cukup lagi buat sekolah zaman sekarang? Coba deh bayangin sekolah modern sekarang. Itu bukan cuma gedung buat belajar ya kan? Itu tuh kayak pusat data yang sibuk banget. Setiap hari ada ratusan mungkin ribuan data baru yang muncul dan harus diurus. Udah nggak zaman lagi ngurusin beginian pakai tumpukan kertas atau file Excel yang berantakan di mana-mana. Dan ini dia nih, data yang saya maksud. Lihat aja daftarnya, gila kan? Dari catatan siswa, jadwal guru yang suka berubah-ubah, data kurikulum, keuangan, sampai hal yang kelihatannya sepele kayak absensi dan data perpustakaan. Semuanya ini harus nyambung, harus bisa diakses cepat. Kalau nggak ada sistem yang benar, wah ini namanya resep jitu buat mimpi buruk administrasi. Oke, dari masalah kerumitan data tadi, muncullah solusinya. Kita kenal ini sebagai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, atau biar gampang kita sebut aja SIM pendidikan. Jadi, apa sih intinya? Nah, ini dia definisinya. Ini bukan sekedar soal software atau komputer ya. Kata kuncinya di sini adalah mengintegrasikan. Jadi sistem ini itu kayak lem yang nyatuin semuanya. Ada orangnya, ada teknologinya, ada aturannya. Tujuannya cuma satu, mengubah data mentah yang berantakan jadi informasi yang berguna. Definisi klasik dari Gordon B. Davis ini benar-benar memperjelas poin tadi. Dia bilang ini adalah sistem terpadu antara manusia dan mesin. Jadi ini soal kolaborasi. Dan tujuannya apa? Jelas banget, buat mendukung operasional sehari-hari, manajemen, dan yang paling penting, bantu para pemimpin buat ngambil keputusan yang cerdas. Yuk kita bedah lagi lebih dalam. Anggap aja SIM pendidikan itu kayak sebuah meja dengan 4 kaki. Kaki pertama, manusia. Tanpa orang yang pakai, teknologi canggih sekalipun cuma jadi pajangan. Kaki kedua, teknologi itu sendiri. Kaki ketiga, prosedur. Ini aturan mainnya biar data nggak kacau. Dan terakhir, basis data, si gudang informasinya. Keempat kaki ini harus kokoh dan seimbang biar sistemnya jalan. Oke, kita udah tahu apa itu SIM pendidikan. Sekarang, pertanyaan paling penting, so what? Emangnya kenapa kalau sekolah pakai sistem ini? Apa untungnya? Nah, lihat deh tujuan-tujuan ini. Kerennya, ini semua saling nyambung, kayak efek domino. Coba pikir, kalau administrasi jadi efisien, artinya guru dan staf punya lebih banyak waktu buat fokus ke siswa kan, kualitas layanan jadi meningkat. Terus, karena datanya lengkap, sekolah bisa bikin program yang lebih pas sasaran. Ujung-ujungnya, semua keputusan jadi lebih cerdas dan berbasis bukti, bukan kira-kira. Oke, kita udah ngobrolin apa dan kenapanya. Sekarang, mari kita intip dapurnya. Gimana sih cara kerja sistem ini? Gimana caranya data absensi yang kelihatannya simpel bisa jadi laporan penting buat kepala sekolah? Prosesnya itu sebenarnya kayak alur cerita dalam 5 babak. Babak pertama, data dikumpulin, nilai ujian, absensi, apapun itu. Babak kedua, data itu diolah. Sistem menghitung rata-rata, presentasi, dan sebagainya. Babak ketiga, semua data disimpan dengan aman di satu tempat. Babak keempat, nah ini yang penting, data disajikan jadi informasi yang enak dilihat, mungkin dalam bentuk grafik atau tabel. Dan babak terakhir, informasi ini dipakai buat mantau dan ngontrol, jadi pimpinan tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi, nggak semua sistem itu sama bagusnya ya. Ada beberapa ciri yang bikin sebuah SIM pendidikan itu benar-benar kuat. Coba kita lihat. Harus integratif, artinya bagian akademik bisa ngobrol sama bagian keuangan. Harus akurat dan tepat waktu. Ya iyalah, masa mau ambil keputusan penting pakai data yang telat atau salah? Dan yang nggak kalah krusial, harus aman. Data siswa dan staf itu kan sensitif, jadi harus dijaga ketat. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita turun ke lapangan. Gimana sih wujud asli sistem ini kalau di universitas besar? Atau gimana kalau di sekolah atau madrasah dekat rumah kita? Nah, perbandingan ini menarik banget. Intinya sih sama, ngurusin informasi. Tapi skala dan fokusnya itu beda jauh. Kalau universitas itu kayak ngelola sebuah kota kecil, kompleks banget. Sementara sekolah atau madrasah itu lebih fokus ke operasional sehari-hari dan pastiin semua laporan ke pemerintah beres.
Kalau di level universitas, sistemnya itu biasanya dipecah-pecah jadi lebih spesifik. Ada siakat, yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita yang pernah kuliah, buat ngurusin KRS-an, terus ada sistem sendiri buat data dosen, ada lagi buat ngurusin duit SPP dan anggaran yang seabrek. Semuanya ini saling terhubung buat ngejalanin kota kecil yang namanya universitas itu. Nah, sekarang kita geser ke sekolah atau madrasah. Di sini, sistemnya lebih fokus ke hal-hal yang praktis, jadi tulang punggung administrasi sehari-hari. Mulai dari data siswa, absensi, nilai, jadwal guru, sampai bikin laporan buat pemerintah. Tapi tahu nggak bagian terbaiknya? Semua efisiensi ini artinya apa? Artinya, guru bisa ngurangin waktu buat ngurusin kertas-kertas dan punya lebih banyak waktu, lebih banyak energi buat fokus ngajar dan merhatiin siswanya. Itu yang paling penting kan? Oke. Setelah kita jalan-jalan dari apa, kenapa, bagaimana, sampai ke di mana, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Jadi, kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, intinya ini. SIM pendidikan itu ibaratnya mengubah data yang tadinya acak-acakan di mana-mana menjadi sistem saraf pusatnya sekolah. Dia nerima sinyal, yaitu data, dari semua bagian, memprosesnya di otak, yaitu server, lalu mengirimkan perintah, yaitu informasi, yang bikin seluruh sekolah bisa bergerak dengan cerdas, efisien, dan responsif. Dan pembahasan kita kali ini saya tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Seiring sistem ini makin pintar dan makin otomatis, gimana nasib peran manusia, guru, dan administrator di sekolah? Apakah teknologi ini akan membebaskan mereka untuk lebih fokus ke hal-hal yang manusiawi, seperti mendidik dan membimbing, atau justru malah menciptakan tantangan baru? Coba deh Anda pikirkan,